Halo teman-teman, ini untuk menjawab pertanyaan dari webinar kemarin ya, webinar mengenai SPT orang pribadi tanggal 7 Februari 2026. Ada banyak pertanyaan yang belum terjawab dan gua akan menjawab di video seperti ini di beberapa kali teman-teman ya, beberapa seri. Bagi teman-teman yang mau beli mini course-nya masih bisa ya, mini course-nya di website sptorangpribadi.com ya, sptorangpribadi.com. Langsung gue share ke teman-teman semua. Ini adalah pertanyaannya ya, yang belum terjawab ya. Mohon maaf, yang kemarin belum terjawab sudah lewatin 3 jam soalnya kita webinar ya. Dari Bapak Marvel. Apakah PPh 25 cicilan pajak tahun berikutnya akan tampil otomatis di Cortex saat kita mengerjakan SPT Cortex? Jawabannya tidak langsung otomatis. Kita perlu input. eh, coba dites ya. Coba dites ya. Ada kemungkinan otomatis muncul. Nah, kalau mau di setting manual, maka Bapak perlu input di lampiran PPh 25. Kita lihat ya, di lampiran PPh 25 itu adanya di lampiran berapa ya? Lupa gua. Lampiran perhitungan PPh 25 ya, itu adanya di lampiran 4 bagian A. Oke? Lampiran 4 bagian A. Gitu ya, Pak Marvel. Lanjut Bapak Jamie. Kalau kita jual rumah, apakah harus bayar PPh dari selisih harga jual beli? Jawabannya tidak perlu, karena jual rumah properti ya sudah kena PPh final dari bruto total jualnya. Jadi sama seperti deposito, kemudian saham, kripto, sewa, itu semuanya total total transaksi itu kenakan PPh final. Selebihnya untungnya sudah tidak kena pajak. Oke. Ibu Diah Tanjung. Untuk Google Sheet-nya bisa ambil di mana? Maaf baru gabung, boleh masuk ke gratis.sptorangpribadi.com. Oke, silakan ambil di situ ya, yang link pertama. Dan teman-teman jangan langsung edit di file itu, tetapi klik menu file, kemudian create a copy. Oke. Ibu Wiwit, kalau suami tidak punya NPWP, tapi semua aset sudah saya masukin ke SPT saya di tahun-tahun sebelumnya. Nanti di kontes bisa nggak dengan kondisi serupa? Kalau nanti bisa, bisakah saya tulis status kawin satu? Oke, bisakah tulis statusnya kawin satu? Yang pertama adalah bisa begitu. Yang penting korteksnya tidak menghalangi. Karena kita takutnya korteksnya yang ngerecokin nih. Takutnya korteksnya yang bikin nggak bisa. Tapi kalau bisa berarti bagus. Dan gua rasa bisa ya. Nah, mengenai K1 bisa saja ya. Bisa saja karena si suami tidak ada NPWP. Kadang-kadang AR minta buat surat pernyataan. Kadang-kadang ya, tapi nggak selalu. Oke. Lanjut, Ibu Jenny Suhadi. Izin tanya, apakah NPPN masih bisa diajukan untuk saat ini? Jawabannya tidak bisa untuk 2025. Lupakan, move on. Ya. Untuk 2026, buat sekarang ya supaya tidak lupa ya. Jangan tunggu Maret ya. Sekarang bikin. Thank you Bu Jenny, Bapak Budi. Saya punya asuransi istri dan anak, apakah harus dimasukin di Cortex? Jawabannya iya ya. Semua asuransi yang pakai uang Bapak, uang Anda maksudnya ya, maka perlu dilapor. Walaupun itu atas nama istri, nama anak, nama siapa gitu. Cara masukinnya gimana? Lapor di bagian investasi, kode 3 ya, kode 3 di harta, kemudian tulis nilai premi yang dibayar. Ya. Nah, nanti tahun depan tambahin lagi premi tahun depan, tambahin lagi akumulasi terus. Dikurangi dengan kalau ada pengambilan nilai tunai. Oke? Ibu Heni Iswandi mau tanya untuk bookpot apakah bisa dihapus di Cortex kalau menyebabkan lebih bayar? Dicoba aja Bu. Dicoba saja, kayaknya nggak bisa. Punya saya sih nggak bisa ya. Jadi coba aja. Kalau bisa ya bagus. Kalau nggak bisa ya udah kita paksain jadi jadi KB. Dan kalau dihapus, apakah ada konsekuensinya? Palingan dipanggil AR, dipanggil AR ya. Eh,
Kalau paling kan dipanggil AR, "Mana nih dipotong?" Gitu ya. Jadi, kalau tidak bisa dihapus, maka biarin saja, tetapi kita tambahkan penghasilan dalam negeri lainnya, supaya tidak LB. Begitu aja, simpel ya. Ibu Foni Leo, nomor akun untuk FR, SBR, ORI, apakah diisi nomor rekening bank tempat membeli? Yes. Yes, nomor MPWP dong ya. Nomor MPWP banknya, bukan nomor rekening dong. Coba kita lihat di bagian nomor 3 di sini kan. MPWP ya. Oh, nomor akun di sini ya. Nomor akun tuh bisa ini, bisa SID, single investor ID ya, atau nomor investornya itu boleh ya, nomor akunnya. Bukan nomor rekeningnya, nomor akun. Oke. Dan nomor investor account. Bapak Ridwan, untuk investasi, misalnya unit link, bagaimana nilai perolehannya? Nilai premi. Nilai premi saja, supaya nggak usah bingung ya. Jadi nilai premi yang kita bayarkan, itulah yang kita laporkan sebagai asuransi. Jadi mau dia unit link ataupun bukan unit link, nggak usah pusing. Laporin senilai nilai premi saja. Apakah nilai pada tahun mulai premi atau nilai tahun lalu? Oke, jadi nilai yang sudah dilapor di SPT 2024 ditambah nilai premi 2025. Itulah nilai yang dilaporkan sekarang. Dan kemudian di tahun depan tambah lagi dengan premi-premi lagi gitu ya. Jadi nggak usah pusing, asuransi langsung nilai preminya saja. Iskandar, Bapak Iskandar mau tanya, apakah perubahan alamat domisili beda KPP bisa lewat Cortex? Sepertinya tidak bisa. Jadi harus ke KPP manual. Sepertinya begitu ya, mesti isi formulir manual. Kalau penghasilan hanya dari trading saham, Bursa Indonesia, pilih KLU-nya apa? Nggak usah diganti KLU yang sudah ada. Jadi biarin saja. Karena tidak pengaruh sama sekali ya. Jadi karena nggak pengaruh, ya udah apa yang sudah ada kita biarin aja. Karena kan Bapak trading saham tidak pengaruh. Oke, Ibu Cecilia Meti. Koawan untuk memastikan sekali lagi, apakah perlu permintaan mengajukan MPBN untuk pelaku usaha UMKM untuk tahun pajak 2026? Jawabannya perlu. Perlu ya, cetak sekarang. Sekarang juga. Lanjut Ibu Mary. Ibu Mary Tiani, beberapa list aset kategori sama, misalnya tabungan, tapi terdiri dari beberapa row tahun perolehan. Sekarang isi gimana? Tidak ada nomor rekening. Oke, tidak ada nomor rekening. Oke, satu, di input per nomor rekening saja. Jadi kalau satu nomor rekening, ya udah total aja. Saldo tanggal 31 Desember 2025 atas rekening tersebut. Kalau nggak ada nomor rekening, kayaknya nggak mungkin ya. Tidak mungkin tabungan tidak ada nomor rekening. Gitu. Oke, thank you Bu Mary. Ibu Dr. Susilowati. Dari tahun sebelumnya, saya ajukan perhitungan tersendiri bahwa penghasilan tak teratur lebih besar daripada yang teratur agar tidak angsur PB5. Itu oke. Tetapi di Cortex sepertinya sudah ada cara untuk perhitungan tersebut. Jawaban saya masih sama, Bu. Masih sama, Bu ya. Jadi tinggal di input bagian penghasilan neto yang teratur saja yang di input. Ya, yang tadi itu di lampiran 4 tadi ya, kalau nggak salah ya. Lampiran lampiran 4A ya. 4A untuk PPh 25. Oke. Ibu Pungki Rahma, status PTKP saya TK0, istri dan anak juga gitu. Padahal MPP sudah bergabung sejak awal. Tetapi status unit perpajakannya saya sebagai kepala keluarga, oke, sedangkan yang lain tanggungan. Itu bermasalah nggak? Oke. Lalu di info umumnya juga ada beberapa kesalahan seperti kakak lama yang masih sama almarhum ibu, status pekerjaan masih tulis mahasiswa pelajar, dan juga ditulis di atas 4,8 M, omset sekitar 1 M aja, itu pun baru tahun kemarin. Oke, lalu tanya lagi kalau misal punya uang cash itu harus dimasukkan juga atau lebih baik jangan. Oke, satu, uang cash tunai di rumah perlu dilapor ya, jangan nggak dilapor ya. Semua semua aset harta perlu dilapor. Kemudian yang kedua, mengenai FTU, KK,
anggota keluarga itu cuekin saja, eee, biarin aja ya, nggak usah diapa-apain, oke. Yang ketiga, jika istri punya kartu NPWP, maka terjadi, pilihan PH PH atau MT, ya, di kedua SPT suami dan istri, ya. Jika istri tidak punya kartu NPWP, maka, hanya suami saja yang lapor SPT. Yang lain cuekin aja, oke. Bapak Jeffrey, apabila ada mobil pakai KTP nama pegawai, kita kan harus input NIK dari pegawai itu, oke. Nah, kalau pegawai tidak lapor pajak, apakah bisa jebakan Batman ke kita? Jawabannya tidak ya, tidak. Justru itu yang benar ya. Dengan kita menginput NIK-nya si pegawai, maka dia menjadi aman. Karena mobil itu sudah diakui oleh orang lain. Jadi dia justru aman. Ya, Pak Jeffrey, thank you. Ibu Mary, mau tanya yang versi Excel jika lapor manual, terima kasih. Versi Excel, gimana Bu maksudnya? Di gratis sptorangpribadi.com, eh, juga ada menu untuk versi Excel. Jadi di sini ya, di versi Excel itu yang ini, ya, versi Excel juga ada di sini kalau mau. Bapak Ibu Anggreni,ko mau tanya bagaimana pelaporan WP yang kerja di luar negeri Australia ada bukti potong pajak dari perusahaan. Oke, satu, buat SPT tahunan di Indo seperti biasa. Kemudian penghasilan di luar negeri ditulis di lampiran luar negeri. Kemudian yang ketiga, eh, bukti potong di luar negeri dapat dikurangkan dari perhitungan pajak di SPT tahunan OP, dengan metode PPh 24. Oke. Apa itu PPh 24? Tinggal Ibu cek di ini ya, tinggal cek di Google. Apa itu PPh 24 ya, cara ngitung gimana. Lanjut. Bapak Ridwan, pada kertas kerja, pada harta bergerak, itu nilai perolehan sama dengan nilai saat ini, karena ada rumus. Nah, itu boleh Bapak ganti ya. Boleh Bapak ganti. Rumus itu untuk mempermudah kalau Bapak nggak mau repot. Nah, tapi yang benar adalah isi eh, NJKB ya. Kalau harta bergerak kan mobil gitu ya, isilah NJKB. Cuma banyak orang nggak tahu NJKB-nya berapa. Ya udah tembak aja harga perolehan. Oke, Ibu Mary, jika ada kategori tabungan tetapi tidak ada nomor rekening dan deposito terdiri dari dalam negeri dan luar negeri, jawabannya tetap dilapor, nomor rekening ditulis strip saja ya. Nah, strip saja kalau mau ya. Tapi kan biasanya nomor rekening ada dong. Biasanya ada nomor rekeningnya. Lanjut. Saya punya asuransi istri dan anak. Apakah harus dimasukin di Cortex? Jawabannya perlu ya, perlu dilapor. Kemudian cara masukinnya gimana? Caranya adalah tulis nilai premi ya, per nomor polis. Jadi kalau ada 3 nomor polis berarti 3 baris ya, 3 harta. Rumah saya waktu TA diisi harga 1,2 M. Sekarang apakah harus diubah pakai NJOP? Jawabannya ada 2 kolom ya. Ada 2 kolom. Oke. Kolom harga perolehan itu tulis harga 1,2 M sesuai TA Bapak. Kemudian kolom harga saat ini, nilai saat ini, tulis NJOP. Gitu, Pak. Oke. 3. Saham saya ada 4 akun sekuritas yang sama. Atas nama anak dan istri juga sudah lapor di 2024. Apakah harus dimasukkan di Cortex per akun? Jawabannya perlu. Ya. Lebih rinci akan lebih bagus. Ya, supaya Bapak juga mempermudah. Oke. Sahamnya apakah harus diisi per saham harga waktu beli dan harga saat ini? Jawabannya lebih bagus per saham gitu. Tapi kalau repot, ya udah per sekuritas saja gitu. Kalau sahamnya terlalu banyak mungkin Bapak juga repot ya. Nah, 4. Dividen saham apakah harus diisi juga per akun sekuritas dan diisi per saham? Kalau ini harus per saham.
Ya, harus per saham kalau mengenai dividen ya. Kalau mau lapor e-reporting. Saya sudah isi SPT dividen saham 2024. Apakah harus ditimbulkan lagi di Cortex di tahun 2005 dan 2026? Maksudnya dividen yang diterima di SPT 2024 itu cukup dilapor di SPT 2024 saja. Maksud penghasilannya ya, penghasilan. Nah, sedangkan oke, sedangkan posisi harta, yaitu contohnya deposito atau SBN atau tabungan ataupun saham ya. Nah, ini update per tanggal 31 Desember setiap tahun SPT ya. Seperti itu, Pak. Hmm. Kalau penghasilan ya tahun tersebut saja. Oke, Bapak Ridwan Chandra Jaya. Keuangan untuk perhiasan campur-campur tidak punya bukti kepemilikan bagaimana? Dikira-kira saja. Dikira-kira saja ya. Nah, kecuali emas murni, ini perlu dihitung berapa gram supaya lebih aman ya. Berapa gram harus ada. Kalau emas murni, kalau campur-campur ya nggak usah. Oke teman-teman, sementara seperti itu teman-teman ya. Sementara nanti gua akan bikin lagi video berikutnya untuk menjawab sampai tuntas. Ada ratusan kayak pertanyaan yang belum terjawab teman-teman ya. Oke, sampai jumpa. Semoga terbantu.